Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kalau kita berupaya untuk menghitungnya, la tuhsuha, kita nggak akan mampu menghitungnya. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan demikian banyaknya. Kenikmatan fasilitas kehidupan yang Allah berikan sangat banyaknya. Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, hewan ternak, dan semua apa yang kita butuhkan Allah berikan. Dan juga apa yang Allah berikan pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri-diri kalian kata Allah, afala tubsirun, apakah kalian tidak melihatnya? Yani badan kita, semua anggota tubuh kita, dan semua apa yang Allah takdirkan di dalam tubuh kita yang kita tidak tahu menahu. Berdetaknya jantung kita, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah yang menakdirkannya. Kapan Allah kehendaki berhenti, dia akan berhenti. Yang lebih dari itu semua adalah kenikmatan dalam kaitannya dengan agama. Di samping Allah ciptakan manusia, di samping Allah ciptakan jin, juga Allah utus rasul-rasul, dan Allah turunkan kitab-kitab untuk membimbing manusia agar mereka selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di dunia dari kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan, dan selamat di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ajarkan jalan yang membahagiakan, yang menenteramkan, yang menjadikan kita berbahagia di dunia dan di akhirat, yang menjadikan hati kita lapang, hati kita tenteram, mutmainnah di dunia dan di akhirat. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Ini semua kenikmatan yang sungguh tak terhitung jumlahnya. Tentunya kenikmatan yang demikian banyak harus kita hadapi dengan syukur. Yang juga harus kita banyak-banyak bersyukur. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, sungguh ketika kita bisa syukur pada Allah, itu kenikmatan yang berikutnya yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ketika kita bisa bersyukur karena syukur kita, kita harus patut syukuri pula. Dan itu tidak akan bisa kita mengimbangi kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kita menjadi kaum muslimin, kaum mukminin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita syariat-syariat di samping sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita kaum muslimin, juga Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan hukum-hukum tadi sebagai ujian bagi kita. Akan terlihat siapa mukminun dan akan terlihat siapa munafiqun. Akan terlihat mereka-mereka yang sungguh-sungguh dalam beriman, dan akan tampak pula mereka-mereka yang hanya ikut-ikutan atau hanya berpura-pura. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam bentuk pertanyaan tetapi bermakna pernyataan. Ahasiban nas, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan menyatakan beriman dan tidak diuji? Dan kemudian Allah katakan ayat berikutnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina zalamu. Dan Allah pasti akan tahu siapa yang sadaku, wala ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah pasti tahu siapa yang dusta.
Ikhwan fillah, kaum muslimin yang saya hormati. Lihat ayat ini dalam surat Al-Ankabut di awal ayat. Alif Lam Mim, apakah mereka mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan beriman tanpa diuji? Kemudian Allah katakan walaqad, dan Allah pasti akan tahu. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, dan pasti Allah Maha tahu siapa yang jujur, kata Allah. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah pasti akan tahu siapa yang dusta. Dan ujian-ujian itulah yang akan kita hadapi di dunia ini, karena dunia ini adalah darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Hari demi hari kita hadapi berbagai macam ujian demi ujian. Dalam dua bentuk. Yang pertama ujian dari sisi ujian ahkam, hukum-hukum syariat. Keadaan akan berubah sekian lama, sekian waktu. Keadaan kita akan berubah dari muda semakin tua. Juga keadaan di sekitar kita akan berubah, tadinya begini jadi begitu. Kadang mudah menjalankan syariat, kadang susah. Kadang kita bisa mentaati perintah Allah, kadang tidak. Kadang sulit. Semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian, bagaimana kita ketika menghadapi keadaan-keadaan seperti itu. Dan ujian dalam bentuk kedua adalah takdir-takdir yang Allah takdirkan. Takdir-takdir yang Allah takdirkan adalah kejadian-kejadian, musibah-musibah, bencana-bencana yang bukan upaya kita. Bukan usaha kita. Kita berupaya untuk selamat, tetapi Allah takdirkan celaka. Atau kita berupaya untuk menjalani jalan yang benar, tapi tiba-tiba kita diganggu oleh manusia. Maka ini adalah ujian juga. Ujian menghadapi yang pertama, yaitu ujian ahkam, hukum-hukum Allah. Kalau Allah katakan halal, maka kerjakanlah. Kalau Allah katakan haram, maka tinggalkanlah. Setiap hari kita menyaksikan perkara ini. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apa yang diperintah, apa yang dilarang. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah, kerjakanlah. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami tunduk, kami patuh. Demikian pula kalau Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam Al-Qur'an bukan perintah, bukan larangan, tetapi berita-berita. Berita tentang hari kiamat, berita tentang hari akhir, berita tentang apa yang akan terjadi nanti, yaumul hisab. Semuanya perkara-perkara gaib yang kita tidak tahu kecuali apa yang Allah beritahu. Maka semuanya kita jawab dan kita katakan dengan kalimat amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan satu sunnah, mengajarkan satu perkara yang baik atau melarang perkara yang jelek, juga kita katakan sami'na wa ata'na. Ini orang-orang yang lulus dari ujian. Demikian pula ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan berita-berita. Nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal begini dan begitu. Nanti di akhir zaman akan turun Isa alaihi salam. Nanti di akhir zaman akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Yang tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tentunya beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Beliau berbicara dari Allah, wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka kita ketika diuji dengan berita-berita ini harus kita katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Rasulullah SAW diutus oleh Allah dan beliau berbicara dari Allah. Maka kalau kita mengingkarinya, kita mengingkari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Beberapa manusia karena mereka lebih mengutamakan akalnya, seringkali mereka menolak ayat dan hadis dengan kalimat yang sungguh sangat disayangkan. Yaitu sombong dengan akal yang menyatakan ini tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Oh, ini mustahil. Ikhwan fillah, kalau Allah kabarkan tentang bagaimana Musa dengan kaumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil Bani Israel perjanjian dan Allah angkat wa rafa'na fawqakumut tur, diangkat bukit Tursina di atas mereka, dan diriwayatkan pula bahwa di atas bukit Tursina maka mereka dalam keadaan melihat bukit itu sebagai dhullah, sebagai naungan di atasnya. Diancam oleh Allah dengan ancaman. Muncul mereka menyatakan
Nggak mungkinlah. Masa gunung ditaruh di atas kita diletakkan demikian? Mustahil. Maksudnya mereka diangkat perjanjian di atas bukit Tursina. Dirubah maknanya. Dirubah tafsirnya. Diselewengkan maknanya. Dengan alasan mustahil. Ikhwan fillah a'azakumullah, apakah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa ala kulli syai'in qadir? Apakah lupa kepada Allah dan Allah memiliki sifat qudrah? Bisa mengangkat 10 gunung sekalipun. Allah bisa dengan menyatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Demikian pula berita-berita dari Rasulullah SAW tentang turunnya Isa. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, kemudian mereka menentangnya dengan kalimat mustahil, tapi Isa sudah mati. Ini ayatnya. Bahwa Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bal rafa'ahu Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kata Allah, tidak dibunuh mereka. Jadi mereka tidak membunuhnya, mereka tidak membunuhnya, tetapi Allah mengangkat dan Allah menyerupakan seseorang padanya. Maka Rasulullah SAW menyatakan akan turun Isa di akhir zaman dan demikian. Kenapa kita katakan mustahil? Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki hanya dengan kalimat jadilah maka jadilah dia. Kun fayakun. Tidak seperti apa yang kita pikirkan. Menurut manusia mustahil, bagi Allah tidak. Bagi Allah mudah. Bagi Allah Subhanahu wa taala sangat yasir, sangat mudah. Hanya dengan satu kalimat kun jadilah maka jadilah dia. Maka enggak perlu dibahas bagaimana Isa di langit, makannya apa, minumnya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakini adalah berita dari Quran dan Sunnah bahwa Isa alaihissalam diangkat dan nanti di akhir zaman akan turun. Selesai. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Ini ujian dari Allah, apakah kita percaya atau ingkar? Ini ujian dari Allah, apakah kita tunduk atau kita mengingkarinya? Apakah kita percaya atau kita menolak? Adapun Allah Maha tahu kita jujur atau tidak jujur imannya, tetapi Allah akan membuktikan di hadapan seluruh manusia bahwa orang ini kadzdzab, bahwa orang ini ternyata dusta imannya. Lihat, ketika diberitakan satu berita, mereka berpaling dan mereka menentang. Tidak mungkin, bagaimana kita bisa percaya dengan hadis ini? Ikhwan fillah azakumullah, di awal-awal risalah, di awal-awal dakwah, sudah ada ujian berat pada mereka. Yaitu Rasulullah SAW menyatakan, aku tadi malam diisrakan ke Baitul Maqdis dan dimi'rajkan ke langit semalam. Mereka semua meyakini bahwa yang namanya perjalanan ke Syam itu membutuhkan sekian lama. Bisa 1 bulan perjalanan. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan semalam. Diuji mereka, apakah percaya atau tidak percaya? Apakah kalian benar-benar beriman atau ragu-ragu? Sampai diriwayatkan di dalam sirah Ibn Hisham ada beberapa yang sudah menyatakan keislamannya, murtad kembali karena berita ini. Karena berita ini mereka murtad kembali. Bingung mereka, bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Tetapi ketika kaum musyrikin mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menghabarkannya, Abu Bakar, dengarkan sekarang temanmu itu menyatakan bahwa dia semalam pergi ke Syam, ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam. Apakah bukan gila itu? Abu Bakar seorang mukmin shadiq, seorang yang lulus. Maka dia menyatakan dengan kalimat, apakah Rasulullah yang menghabarkannya? Yang ditanya riwayatnya. Kalau riwayatnya sahih, dia percaya. Apakah benar-benar Rasulullah SAW yang berkata? Iya, dia masih berbicara di Ka'bah sekarang ini. Maka dikatakan oleh Abu Bakar, kalau beliau yang berbicara, aku percaya. Walaupun lebih daripada itu. Bagaimana aku tidak percaya? Padahal aku telah beriman, telah percaya tentang ayat-ayat yang turun kepadanya sabah masa. Ayat-ayat yang turun kepadanya pagi dan sore. Jauh mana Baitul Maqdis dengan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ini jawaban Abu Bakar, jawaban seorang mukmin shadiq. Maka ketika ada riwayat-riwayat yang terkesan mungkin akal kita belum bisa memahaminya, bagaimana ini? Maka ingat, jangan ditolak hadisnya. Tanyakan seperti pertanyaan Abu Bakar, apakah ini benar sahih dari Rasulullah SAW? Ternyata ketika terbukti sahih dalam Bukhari dan Muslim, bahkan diriwayatkan dalam Ashabus Sunan, diperiksa oleh para ahli hadis bahwa hadis itu sahih. Kalau begitu, aku percaya, walaupun lebih daripada itu. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini ujian keimanan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita adalah orang yang benar-benar percaya dengan Allah dan Rasulnya, atau orang-orang yang ragu? Nasallahu taufiq wal hidayah. Wa rasulullah salamah.
والعافية ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين وصلى محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Ibadallah, kaum muslimin yang jumlah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in lam yastajibu," kalau mereka tidak mau menyambut ajakanmu wahai Rasul, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah bahwa mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, dan siapa yang lebih sesat dari mereka yang hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah, dalam ayat ini berarti Allah hanya menyebutkan dua keadaan. Imma ittiba'ur rasul, menerima dari Rasul, atau mengikuti hawa nafsu. Kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW, tidak menerima dari Rasulullah SAW, maka berarti dia lebih memilih hawa nafsunya sendiri. Kalau orang lebih memilih hawa nafsunya sendiri, maka orang ini dikatakan oleh Allah, siapa yang lebih sesat? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasul, malah mengikuti hawa nafsunya sendiri. بِغَيْرِ هُدًى, tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat faman adallu, siapa yang lebih sesat, maknanya mereka adalah yang paling sesat. Berbeda dengan orang yang menerima, percaya, tapi kemudian tergelincir dalam dosa dan sebagainya. Ketika diingatkan, iya astagfirullah, saya itu sudah berupaya, saya lupa, saya khilaf. Orang ini berbuat satu kesalahan. Orang ini berbuat satu dosa. Ketika dia beristighfar, insya Allah Allah ampuni. Tetapi orang yang ketika diterima atau ketika disebut dengan nama Allah atau disebut dengan hadis, kemudian dia menentangnya. Tetapi ketika dia menentangnya beralasan dengan sekian alasan, maka penolakannya merupakan dosa, mencari-cari alasan hawa nafsu, dosa yang berikutnya. Orang yang meminum khamr, dia dosa. Tetapi orang yang minum khamr dengan berkata, kalau khamr ini tidak memabukkan, nggak apa-apa. Kalau hanya sedikit, nggak apa-apa. Karena. Yang pertama, satu dosanya, yang ini dua dosanya. Demikian pula mereka yang berzina, dia berbuat dosa besar. Tetapi lebih besar lagi, kaum Syiah Rafidhah yang berzina dengan alasan nikah mut'ah. Kenapa demikian? Karena mereka melakukan dua kali lipat apa yang dilakukan oleh orang tadi. Para pezina dan hidung belang adalah seorang yang na'udzubillah. Dalam keadaan mereka pendosa, hina. Mereka adalah orang yang berbuat dosa besar. Tetapi kaum Syiah berzina dengan alasan ini nikah mut'ah. Tanpa wali, tanpa saksi, hanya 1 jam atau 1 hari. Ini demi Allah, membikin syariat baru, membikin agama baru. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang membikin syariat baru untuk mereka yang Allah tidak izinkan? Ini teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memberikan atau mengajarkan ajaran baru dari hawa nafsunya sendiri. Bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Bukan dari Quran wa sunnah, tetapi dari pikirannya sendiri, dari hawa nafsunya sendiri. Maka mereka membuat syariat baru. Maka kata Allah, apakah kalian punya Tuhan-Tuhan lain? Apakah punya syuraka? Syara'u lahum, membuat syariat untuk mereka. Malam ya'dan bihillah, yang Allah tidak izinkan. Berarti mereka yang berbuat berbagai macam penyimpangan, kesesatan, kemudian beralasan dengan alasan yang dibuat-buat oleh hawa nafsunya, seakan-akan itu syariat, maka ini lebih mengerikan. Lebih mengerikan karena dia telah membuat satu ajaran baru dalam Islam. Muhdats.
Dan lebih berbahaya bagi kaum muslimin. Kasihan mereka-mereka yang awam melihat jangan-jangan alasannya hak. Mengira bahwa alasan yang dipakai oleh mereka adalah hak, akhirnya menipu. Tetapi orang yang berbuat dosa dalam keadaan sadar itu dosa, lihat, tidak akan mengajak orang lain dengan dalil. Bahkan menyatakan pada anaknya, wahai anakku, jangan seperti bapak. Kenapa dia menyatakan jangan seperti bapak? Dia sadar bahwa itu jelek, haram. Tapi berbeda dengan haula, berbeda dengan ahlul dalal, syiah rafidah. Dan juga semua ahlul dalal selalu menjadikan berbagai macam alasan-alasan yang kelihatannya syar'i. Padahal itu adalah hawa nafsu mereka sendiri. Ikhwan fillah, a'azzallahu kaum muslimin yang saya hormati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa mengikuti hawa nafsu adalah akan merusak, akan membuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Kalau mereka mengikuti hawa nafsu atau kalau kebenaran ini mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti kemauan mereka sendiri, lafasadatis samawati wal ard. Akan rusak langit, akan rusak bumi, akan hancur alam ini. Ikhwan fillah, a'azzallahu kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Aku menjadikan engkau khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nas. Hukumilah manusia bil haqq, dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Jangan mengikuti hawa nafsu, fatudillak, akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Maka ikhwan fillah, a'azzallahu kaum muslimin yang saya hormati. Apapun yang kita hadapi, keadaan-keadaan bagaimanapun yang kita hadapi, kita tetap berpegang dengan Quran was sunnah. Dan kita tetap menjalani perintah Allah dan Rasulnya. Dan kita menjalani jalan para salafus saleh, jalan para ulama, jalan para sahabat, jalan para tabi'in. Jangan goyah hanya dengan perubahan keadaan. Sekarang susah, sekarang tidak bisa, kita harus begini, kita harus ganti. Tidak bisa. Al-Quran wa sunnah tidak bisa diganti. Hukum-hukum Allah sudah baku. Dan Allah yang menurunkan hukum-hukum ini sudah menyatakan bahwa sampai hari kiamat akan cocok. Allah Maha tahu akan terjadi perubahan-perubahan seperti sekarang ini. Dan akan terjadi perubahan-perubahan besok yang kita tidak tahu. Allah Maha tahu. Dan Allah turunkan syariat ini ila yaumil qiyamah. Untuk hari kiamat. Atau untuk sampai hari kiamat. Maka pasti akan cocok segala zaman. Setiap tempat. Nasallahu taufiq wal afiyah. Kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala taufiq wal afiyah. Mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala bimbingan hidayah. Mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang lulus dalam ujian. Semoga kita menjadi orang yang istiqamah di atas Quran dan sunnah, di atas tauhid dan sunnah, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin taufiknya dan hidayahnya, dan mengampuni kita dan mereka semuanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala an yaghfir lana wa lil muslimina jami'an wa nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdihim ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka سلامة في الدين وعافية في الجسد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.